Selamat malam, Ibu Siti. Malam, Bu. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah sehat-sehat, baik. Tidak pengen tahu kabar saya. Oke, alhamdulillah senang ketemu Ibu di malam ini di telepon yang sangat luar biasa ini. Apa yang akan didiskusikan di pertemuan kita malam ini, Ibu? Adakah hal yang akan kita diskusikan? Atau topik apa yang akan kita diskusikan bersama di pertemuan kita malam ini? Baik, Bu. Sebelumnya saya juga merasa senang ya bisa bersama di coaching ini ya. Jadi di sini saya ingin membicarakan tentang dalam hal saya ini ingin meningkatkan keterampilan manajemen saya di kelas, Bu. Jadi terutama saat menangani siswa yang sering kalau saya mengajar itu, Bu, kadang ada siswa yang mengganggu saat proses belajar mengajar. Kadang ada siswa kalau kita lagi mengajar, ada sebagian siswa di belakang itu cerita, ada juga yang izin keluar masuk izin ya. Jadi ada siswa seperti itu. Jadi intinya saya di sini ingin meningkatkan manajemen saya dalam pengelolaan kelas. Baik, kalau boleh tahu apa yang menjadi harapan Ibu setelah pertemuan ini? Jadi harapan saya itu, Bu, ketika nantinya saya bisa mengkondisikan di kelas itu akan lebih kondusif dan saya juga lebih fokus pada pembelajaran dan tanpa ada gangguan dari perilaku siswa yang beragam tadi. Jadi kita santai ya, Bu, ceritanya santai ya, kita berbagi, berharap setelah pertemuan ini masalah kita bisa terselesaikan, ya, dengan sharing bisa mengurangi beban atau kita bisa menemukan solusi setelah perbincangan kita ini. Baik, tadi Ibu tujuannya untuk meningkatkan manajemen kelasnya, ya, itu tujuan yang sangat baik sekali. Kemudian Ibu, apa yang Ibu harapkan jika keterampilan manajemen kelas Ibu itu lebih baik? Harapannya ketika manajemen kelasnya sudah baik, apa yang menjadi harapan Ibu? Kalau manajemen kelas sudah baik, tentunya nanti pembelajarannya lebih kondusif, lebih menyenangkan. Jadi itu harapan saya. Nah, menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab anak-anak, sebagian anak itu atau sebagian murid kurang fokus ketika Ibu membawakan materi? Kan keluhannya ada beberapa anak yang mengganggu konsentrasi temannya yang lain. Jadi kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Sepertinya mereka itu, Bu, bosannya, kurang tertarik dengan apa yang saya ajarkan. Mungkin dari metode saya mereka kurang suka ya. Kalau boleh tahu biasanya kejadiannya adakah di waktu-waktu tertentu mungkin atau sepanjang pelajaran mungkin? Jadi biasanya itu menurut hasil apa yang saya alami, saya amati di kelas itu biasanya itu setelah istirahat, Bu, dan saat materi ketika kita sampaikan materi singkat, misalnya di awal pembelajaran pun mereka ada tingkah-tingkah seperti itu. Berarti saat pergantian jam, Bu, ya? Iya. Di saat pergantian jam. Baik, kita sudah mengidentifikasi tadi yang menjadi penyebabnya. Mungkin ketika pergantian jam, saat istirahat, mungkin anak-anak masih istirahat tapi sudah harus masuk lagi,
jadi fokusnya agak berkurang ya, seperti itu ya. Apa yang menjadi rencana Ibu untuk mengatasi hal ini? Adakah yang sudah ide agar hal ini tidak berkepanjangan terjadi berkelanjutan dan mengganggu bimbingan untuk tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan maksimal ketika hal-hal ini akan selalu terjadi? Jadi kemungkinan saya harus merubah model-model metode pembelajaran yang saya gunakan. Mungkin yang sebelumnya itu saya kebanyakan diskusi ya Bu. Jadi nanti rencana saya itu akan lebih bervariasi lagi. Mungkin ada metode role playing ya, kemudian ada banyak metode lain. Mungkin saya akan variasi dengan ice breaking lagi. Mungkin di situ. Nantinya saya harus konsisten Bu dengan apa yang saya rencanakan ini. Oh gitu. Ya, itu ide yang baik, solusi yang baik dengan buat variasi strategi pembelajaran mungkin seperti rencana yang tadi ya. Kemudian akan menambahkan ice breaking atau variatif game mungkin di dalam kelasnya. Kalau boleh tahu, kapan rencana Ibu akan melakukan aksi ini? Rencana saya kebetulan minggu depan itu kalau materi saya itu di kelas 12 kan, masuk materi bab 2, materi baru, topik baru. Jadi kemungkinan saya akan mulai dari sini, saya akan memodeling, memvariasi model pembelajaran saya. Jadi yang tadinya itu hanya diskusi, saya akan mulai dari sini, saya akan memodeling, memvariasi model pembelajaran saya. Jadi yang tadinya itu hanya diskusi, jadi nanti akan saya variasi dengan ice breaking, seperti itu Pak. Baik. Bagaimana Ibu bisa memastikan rencana ini akan berjalan dengan baik? Atau siapa saja yang Ibu akan libatkan di dalam rencana aksi ini? Jadi rencana ini supaya ini bisa berjalan dengan baik, mungkin saya akan buat jurnal. Jadi jurnal ini bisa saya libatkan rekan sejawat saya. Jadi mungkin ketika saya mengajar bisa dia memantau atau melihat apa kekurangan saya, kelebihan saya. Jadi di situ ada umpan balik. Ya, luar biasa Ibu ya. Ini rencana yang sangat baik. Jadi nanti Ibu akan meminta pendampingan dari rekan sejawat ya, seperti itu tadi. Iya, itu sangat baik. Harapannya semoga bisa menjadi solusi dari masalah-masalah tadi. Kemudian luar biasa ya komitmennya. Tadi akan jurnal ya. Adakah lagi cara lain membuat rencana itu komitmen berjalan dengan terus menerus? Tentunya saya harus konsisten Bu, sepakat dengan aturan-aturan yang ada di kelas yang saya sudah sepakati dengan siswa. Tentunya saya harus konsisten Bu untuk menjalankan ini. Ya baik, luar biasa komitmennya, luar biasa tadi sudah ditemukan dari tujuannya, kemudian sudah ada identifikasi masalahnya, dan rencana aksi, dan ada komitmen tadi di akhir bahwa Ibu akan mengajak teman sejawat. Luar biasa, harapannya semoga bisa terwujud dan kita ketemu kembali setelah Ibu lakukan perubahan-perubahan tadi. Terima kasih untuk pertemuan ini. Masih ada yang mau cerita? Ya, terima kasih Bu. Saya sangat termotivasi untuk segera memulainya rencana ini. Baik, nanti kita ketemu lagi ya setelah Ibu action di dalam kelas ya. Baik, sampai ketemu di lain waktu lagi. Selamat malam Bu. Ya, selamat malam. Apa kabar hari ini Bu?
ada tegang-tegangnya sedikit, tapi ya berusaha maksimal baik, insyaallah. Saya senang sekali bisa bertemu ya, kita melakukan sesi coaching ya bersama malam ini. Jadi mungkin apa yang ingin dibicarakan hari ini Bu? Adakah topik khusus yang dibahas malam ini? Baik, terima kasih. Ada hal yang menjadi masalah atau beban kami, yaitu saya ingin meningkatkan minat belajar murid saya, terkhusus yang di kelas 12 yang sedang saya bimbing sekarang. Saat semester ini saya kebagian mengajar di kelas 12. Nah, ada beberapa murid yang minat belajarnya sangat kurang, sementara kan sebentar lagi mereka menghadapi ujian akhir, atau sebentar lagi mereka menghadapi jenjang yang lebih tinggi, yaitu di kampus atau masuk di dunia kerja. Sementara minat belajarnya kurang. Jadi itu yang saya angkat, yang menjadi topik untuk kita diskusikan di malam ini. Oke, baik Bu, itu tujuan yang sangat bagus. Adakah dampak yang Ibu harapkan jika tadi meningkatkan minat belajar siswa itu meningkatkan minat belajar siswa itu akan teratasi? Baik, yang saya berharap ketika minat belajar murid ini baik, maka mereka bisa menjawab soal dengan baik ketika menghadapi ujian nanti, karena mereka sedang berada di jenjang akhir di fase sekarang gitu. Kemudian berharap juga ketika mereka masuk di dunia kampus, bahasa Inggrisnya akan lebih baik. Saya ingin sekali meningkatkan minat belajar mereka. Jadi harapannya Ibu itu ya, nantinya minat belajar bahasa Inggrisnya itu lebih meningkat, sehingga nantinya menghadapi ujian akhir mereka nilainya maksimal. Jadi di sini kira-kira menurut Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga siswa ini minat belajarnya itu rendah atau kurangnya? Iya, setelah saya mencoba mengamati, memang ada beberapa hal yang membuat minat belajar murid, terkhusus di bahasa Inggris itu kurang. Karena pertama memang motivasi diri anak ini kurang suka dengan bahasa Inggris, begitu sih menurut saya. Kemudian kurangnya dukungan orang tua, karena mungkin ada orang tua yang sibuk sehingga tidak mendukung anaknya untuk lebih belajar lebih maksimal lagi, dan juga sepertinya saya harus strategi mengajar saya mungkin harus saya variatif lagi, mungkin tidak monoton seperti itu, agar minat murid itu akan lebih belajar lebih maksimal lagi, dan juga sepertinya saya harus strategi mengajar saya mungkin harus saya variatif lagi, mungkin tidak monoton seperti itu, agar minat murid itu akan lebih baik. Oke, baik. Jadi tadi ada beberapa faktor ya. Jadi apakah ada situasi khusus ketika Ibu menghadapi anak-anak ini sehingga anak-anak itu terlihat motivasinya rendah saat mengikuti pembelajaran bahasa Inggris? Baik, Ibu, ini sebetulnya sangat nampak ketika saya mengajar di jam-jam terakhir. Ya, artinya ada juga sih kondisi di jam-jam jam kedua, biasanya tetapi akan lebih nampak ketika saya mengajar di jam terakhir yang mungkin kita sudah kurang fokus, kemudian juga materinya, cara saya strategi saya masih kurang menarik buat anak-anak ini, kurang kontekstual mungkin, jadi mereka kelihatan jenuh, itu tidak begitu fokus, tidak begitu fokus menyelesaikan tugas-tugas mereka di kelas. Oke, baik.
jadi Ibu tadi sudah menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga motivasi minat belajar bahasa Inggris itu rendah. Jadi sekarang kira-kira apa rencana yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal itu? Iya, rencana yang akan saya lakukan ya pertama saya harus membuat materi saya lebih menarik, lebih kontekstual dengan apa yang siswa kenali, ketahui, tidak meraba-raba. Ya. Misalnya kalau mengambil konteks naratif, saya lebih mengambil apa yang siswa pernah alami seperti itu. Kemudian mungkin saya akan menghadirkan ice breaking yang menarik agar minat mereka bisa maksimal untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian saya akan lebih konsisten untuk menerapkan aturan-aturan kelasnya atau aturan kelas yang sudah tadi disepakati di awal pertemuan. Demikian sih. Baik Bu, sepertinya itu rencana yang sangat bagus ya Bu. Kira-kira kapan Ibu berencana untuk memulai mencoba hal itu? Ya, saya rencana melakukannya minggu depan, insya Allah, saat saya memulai topik baru dengan variasi strategi pembelajaran baru dengan beberapa ice breaking menarik yang akan saya coba terapkan di dalam kelas. Oke baik. Kira-kira bagaimana Ibu memastikan rencana itu bisa berjalan dengan baik? Adakah langkah-langkah untuk memonitor kemajuan Ibu? Ya baik, pertama saya harus melakukan catatan-catatan kecil atau catatan-catatan penting seperti jurnal mungkin atau ya ada buku khusus mencatat bagaimana sebelum saya melakukan strategi pembelajaran yang baru, kemudian apa yang berubah, apakah anak-anak ini minatnya sudah mulai membaik, ya itu akan saya akan saya buat satu catatan dan saya akan selalu memantau perkembangan. Luar biasa Ibu ya. Jadi Ibu ini akan memantau lewat jurnal, catatan kecil ya. Jadi bagaimana jika di sesi coaching berikutnya kita review lagi kemajuan kita ini, kemajuan Ibu maksudnya. Siap. Saya akan menyampaikan bagaimana hasilnya nanti. Terima kasih Ibu sudah memotivasi saya untuk mengeluarkan unek-unek saya dan menemukan solusi apa yang akan saya lakukan. Semoga di sesi coaching berikutnya nanti saya bisa membawa kabar baik buat Ibu. Ya. Terima kasih Bu atas komitmennya ya Bu. Saya yakin Ibu akan ada perubahan lebih positif lagi. Jadi sampai ketemu di sesi berikutnya Ibu. Terima kasih. Iya.